di channel Mitra Fisika. Semoga adik-adik tetap sehat dan semangat belajar selalu. Kali ini kita akan belajar tentang gelombang bunyi. Coba kamu perhatikan gambar apa yang terletak di layar. Kira lagu apa yang dimainkan pemain gitar di layar? Cuek baru malu. Aduh adik ini mau juga abang yang rayu. Mengapa pemain gitar selalu memindahkan letak jari tangannya pada senar gitar? Petikan gitar di lagu ini akan menghasilkan nada-nada yang berbeda, dan kita akan terbayang dengan 4 senar yang bergetar setiap dipetik. Tapi jangan salah, senarnya harus dibuat rapat ya, supaya nanti suaranya tidak ngawur. Atau kata lainnya tidak sumbang. Nah, ternyata senar pada gitar itu sengaja dipasang dengan rapat supaya senarnya tegang dan memberikan nada yang diinginkan. Terus, mengapa senarnya sih menghasilkan nada-nada? Hal ini terjadi karena apabila suatu benda yang bergetar akan menghasilkan gelombang suara. Nah, sama seperti senar gitar yang dipetik di gambar atau yang terletak di layar akan menghasilkan bunyi. Kira-kira gelombang bunyi apa yang dihasilkan? Pertanyaan-pertanyaan ini akan kita bahas dalam video kali ini. Ikutin terus videonya ya. Kali ini kita akan berbicara tentang gelombang bunyi. Gelombang bunyi itu adalah dipetik sejumlah perut atau simpul dan kedua ujungnya diikat pada titik tetap sehingga pada dawai terjadi gelombang bunyi. Nah, gelombang akan dipantulkan pada kedua ujungnya yang tidak bergerak sehingga diperoleh gelombang berdiri. Selanjutnya, gelombang berdiri pada dawai ini akan menghasilkan gelombang bunyi di udara dengan frekuensi tertentu sehingga akan menghasilkan nada. Itu sama dengan senar gitar yang sedang dipetik. Ternyata ada seorang ahli fisika yang bernama Melde pada tahun 1859 melakukan sebuah eksperimen ilmiah untuk mempelajari sifat-sifat gelombang suara. Bagaimana itu gelombangnya dan apa bunyi hukum Melde? Ternyata hukum Melde itu adalah menghitung cepat rambat bunyi dalam dawai. Nah, percobaannya seperti apa sih? Percobaannya adalah awalnya Melde menggunakan garpu tala, kabel, katrol, dan semacam beban. Lalu, gimana pemakaian garpu tala pada eksperimen Melde? Coba kamu lihat gambar yang terletak pada layar. Dapat kita lihat adanya vibrator atau alat getar diikat dengan tali. Nah, vibrator itu yang mana sih? Nah, vibrator di sini adalah vibrator yang kita pakai di sini adalah 30 Hz. Nah, kita bisa dilihat ini diikat pada tali. Vibrator alatnya diikat dengan tali atau dawai. Dan dawainya tadi disambungkan dengan beban melalui katrol. Nah, awalnya Melde menggunakan garpu tala tadi ya. Selanjutnya diikat dengan beban menggunakan katrol. Ini garpu tala sehingga dapat menghasilkan kecepatan gelombang transversal dengan adanya pengaruh dari ketegangan panjang serta masanya. Nah, kita lihat di sini, dia menghasilkan gelombang transversal. Yang ini adalah gelombang datang, yang ini adalah gelombang pantulnya. Nah, lihat bagian-bagian mana dia gelombang datang, bagian mana itu adalah gelombang pantul. Nah, yang di ujung tali itu adalah ujung terikat. Selanjutnya ada dikatakan gelombang datang. Yang gambar putus-putus yang ini adalah gelombang pantulnya. Nah, di sini Melde mengatakan ternyata pada saat melakukan percobaannya dia bisa menghitung cepat lambat bunyi di dawai sehingga dapat dihasilkan persamaan V sama dengan akar F bagi mu. Nah, F itu apa sih? Mu itu apa? Ini akar F per mu. Nah, F ini di sini adalah cepat rambat bunyi atau meter per second. F itu ralat dengan V ya. Sementara F itu adalah gaya yang satuannya Newton. Sementara mu itu adalah massa tiap satuan panjang atau
Mu sama dengan massa bagikan dengan panjang talinya. Massa di sini massa beban ya. Ternyata senat tadi itu ternyata menghasilkan gelombang stasioner loh. Tapi gelombang stasioner pada ujung apa? Gelombang stasioner pada ujung terikat. Kenapa? Ujungnya diikat. Wow, ternyata gelombang stasioner itu menghasilkan nada-nada atau menghasilkan bunyi dengan nada yang berbeda. Contohnya pada dawai, bisa juga nanti pada pipa organa. Nah, dawai itu kita pakai kalau di alat musik itu apa sih? Itu ada pada gitar, yang kedua bisa pada biola. Nah, ternyata nada gitar di sini menghasilkan nada-nada yang berbeda, makanya dikatakan nada dasar atau N dimulai dari 0. Nada dasar atau N dimulai dari 0, coba kita tentukan menghasilkan setengah lambda kan? Nah, setengah lambda di sini menghasilkan berapa simpul, berapa perut? Coba kita buat yang ini adalah simpul, yang ini adalah simpul, sementara ini adalah simpul. Nah, yang ini adalah gelombang datang, yang ini adalah gelombang datang, sementara yang ini adalah gelombang pantulnya. Nah, sekarang 2 simpul, 1 perut, itu adalah setengah lambda. Makanya L-nya nanti setengah lambda, berarti lambda sama dengan 2L. Nah, sementara untuk mencari kecepatan, selama ini persamaan kita frekuensi kali lambda, berarti F0 mu di sini bisa dibuat V per lambda dong. Nah, di mana V itu adalah akar dari F per mu. Ini diperoleh dari mana? Ini diperoleh dari yang namanya itu adalah hukum Melde. Nah, berarti jika dihubungkan persamaannya ini berarti F0 sama dengan V per lambda. Lambda mu tadi di situ adalah 2L, makanya dibuat adalah di sini 2L. Makanya ini adalah akar F per mu. Nah, yang kedua, bagaimana nanti nada dasar pertamanya? Nada atas 1 atau nada dasar nada atas pertama N-nya nanti angka satunya. Nah, lihat di sini ini adalah simpul, perut, simpul, perut, simpul. Nah, ini adalah gelombang datangnya, gelombang pantulnya. Yang mana gelombang pantulnya? Nah, kira-kira ini berapa gelombang? Ini adalah lambda, berarti L sama dengan lambda. Berarti F1 sama dengan V per lambda, atau F1-nya itu nanti V per L, karena lambda sama dengan L. Nah, selanjutnya bagaimana itu nanti untuk nada atas kedua? Nada atas kedua berarti N-nya sama dengan 2. Lihat gelombang datang, lihat nanti gelombang pantulnya. Ini dibentuk berapa simpul? Simpul 1, simpul 2, simpul 3, simpul 4. Kira-kira dari sini ke sini itu adalah lambda. Nih, 1 lambda. Berarti ini adalah 1,5 lambda atau 3/2 lambda. Berarti lambdamu nanti ini sama dengan 2L per 3. Tadi kita ketahui bahwa F-nya tadi V per L ya. Berarti V2-nya V per L, di mana L-nya tadi V per lambda ya. Perbaiki nanti nih ya. Ini kita simbolkan sebagai lambda. Nah, ini kita buat dengan lambda. Nah, sementara lambdamu tadi kan yang ini, lambda sama dengan 2L per 3 ya. Berarti lambdanya tadi kita buat aja 2L per 3. Nah, berarti F2mu nanti ini sama dengan V per 2L per 3. Nah, dari sini kita tahu bahwa ternyata kalau ini kita naikkan ke atas menghasilkan 3V per 2L. Nah, dari sinilah dasarnya ini adalah 3V per 2L. Nah, sekarang jika ini nanti kita bandingkan, ternyata kalau dibandingkan frekuensi nada dasar, coba kita buat frekuensi nada dasar. Nah, frekuensi nada dasar di sini adalah F0. Jika kita bandingkan F0 bandingkan F1 bandingkan F2, ini menghasilkan F1-nya tadi, F0-nya itu berapa? Setengah ya. Setengah. Ini banding. F1-nya itu 1. F2-nya berapa ini? 3/2. Berarti ini adalah 3/2. Nah, ini kita sama-sama kali
2. 2 berarti ini kita bandingkan, berarti kali 2 itu adalah 1 banding 2 banding 3. Ternyata senar menghasilkan nada-nadanya itu adalah 1 banding 2 banding 3. Coba kita lihat. F0 di sini adalah 1 banding 2 banding 3. Dari sini ya, 1/2L, 1/2, di sini 1, ini 1/2, di sini 1. Sementara yang ini adalah 3/2. Kita sama-sama kali 2, menghasilkan 2 kali setengah 1, 2 kali 1, 2, 2 kali 3/2 sama dengan 3. Berarti dawai menghasilkan perbandingan nada-nada frekuensinya 1 banding 2 banding 3. Atau ternyata ada cara cepat untuk mencari frekuensi dari dawai. Nah, itu adalah F0 sama dengan N tambah 1 V/2L. L ini nanti panjang dawai, sementara V itu adalah kecepatan udara, N-nya di sini adalah nada dasar. Kalau nada dasar berarti N-nya nanti kamu pakai 0. Jika nada atas 1, N-mu nanti kamu pakai 1. Jika nada atas 2, berarti N-nya nanti kamu pakai 2. Seru bukan untuk menghasilkan, untuk mencari frekuensi pada dawai. Selanjutnya kita lanjut adalah ke pipa organa. Bagaimana dengan pipa organanya? Benar pada pipa organa. Nah, pipa organa terbagi atas 2, yaitu adalah pipa organa tertutup dan pipa organa terbuka. Pipa organa itu adalah alat musik tiup yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Itu adalah bisa angklung, bisa trompet, yang penting bisa ditiup. Nah, tetapi pipa organa di sini kita mulai dengan pipa organa terbuka ya. Nah, di pipa organa itu merupakan sebuah tabung atau alat musik tiup. Nah, di pipa organa terbuka contohnya itu adalah angklung, bisa juga nanti itu adalah seruling. Nah, seruling berarti ini adalah termasuk contoh dari alat musik tiup. Tapi hati-hati, untuk pipa organa terbuka ini nanti letak antara ujung itu letaknya adalah perut dengan perut, yang artinya setengah lambda, sama seperti dawai, hanya saja dawai letaknya simpul dengan simpul. Nah, kita mulai yang pertama. Jika nanti angklung seruling dibunyikan akan menghasilkan nada-nada yang berbeda. Nah, lihat nada-nada inilah yang dikatakan dengan nada dasar, nada atas pertama dan nada atas kedua. Nada dasar itu sama dengan dawai tadi, dikatakan N sama dengan 0. Lihat di sini perut dengan perut, simpul perut. Nah, berarti ini perut dengan perut, berarti L-nya nanti sama dengan setengah lambda. Nah, jika L-nya nanti setengah lambda, berarti yang kita ketahui jika N sama dengan 0, berarti ini perut, ini simpul, ini perut. Nah, berarti 2 perut, 1 simpul, berarti L sama dengan setengah lambda. Berarti dari frekuensi kita tahu ya, V per lambda, makanya if 0 sama dengan V per 2L. Karena lambdamu di sini adalah, lambda kita di sini sama dengan, lambda sama dengan 2L. Nah, berarti V per 2L karena lambdanya di sini adalah 2L. Nah, lanjut ke nada atas pertama. Nada atas pertama itu adalah N sama dengan 1. Kalau N sama dengan 1, dari sini ke sini setengah, ke sini setengah. Nah, berarti L sama dengan lambda atau lambda sama dengan L. Makanya F1 di sini adalah V per L. Sekarang nada atas kedua. Nada atas kedua, coba kita hitung. Perut sini setengah, berarti ke sini 1, 1 setengah. 1 setengah itu berarti 3/2 lambda atau 3/2L sama dengan 3/2 lambda, 3/2 lambda. Berarti lambda sama dengan 2L per 3. Nah, kita ketahui F sama dengan V per lambda. Berarti F2-nya di sini kan sama dengan V per 2L per 3. Naikkan ke atas, makanya dihasilkan 3V per 2 lambda. Nah, lambda ini kita ganti dengan L ya. Dari persamaanmu ini kita ketahui bahwa frekuensi nada dasar, jika kita buat di sini ya, frekuensi nada dasar pertama sama nada dasar yang kedua. F1-nya tadi itu 1/2 ya. 1/2 ini sama dengan 3/1, ini sama dengan 2/3 atau 3/2, ini 3/2.
2. Berarti ini 3/2. Sama seperti dawa ya. Nah, ini sama-sama kita kali 2 supaya lebih sederhana. Makanya dihasilkan 2 kali setengah 1 kali banding 2 banding 3. Makanya dihasilkan persamaannya F0 sama dengan 1 banding 2 banding 3. Ini sama seperti pada daun. Atau cara cepatnya nanti bisa kamu memakai persamaan Fn sama dengan N plus 1 udah tutup kurung kalikan dengan V bagikan dengan 2L. Hati-hati ya, kalau N itu nada dasar berarti N-nya 0, nada atas pertama, N sama dengan 1, nada atas kedua, N sama dengan 2 sampai seterusnya. Mudah bukan untuk pipa organ stasioner pada pipa organ tertutup? Nah, bagaimana dengan gelombang-gelombangnya dan bagaimana dengan nada dasarnya? Nah, sama seperti pipa organa tertutup. Ternyata setiap alat musik jika menghasilkan bunyi pasti menghasilkan nada-nada yang berbeda. Bagaimana dengan nada-nadanya? Kita mulai yang pertama di pipa organa tertutup. Contohnya itu adalah letaknya di layar itu adalah klarinet dan saksofon. Nah, klarinet ini yang klarinet, yang ini adalah saksofon. Nah, klarinet dan saksofon menghasilkan nada bunyi yang berbeda. Kita mulai dengan nada dasar. Nada dasarmu di sini adalah terletak ini perut, ini simpul. Berarti salah satu ujungnya diikat atau terletak pada simpul. Berarti L sama dengan 1/4 lambda. Berarti F sama dengan V per lambda. Berarti F0 sama dengan V per 4 L. Nah, bagaimana dengan nada atas pertamanya? Nada atas pertama itu sama dengan N sama dengan 1. Nah, kita mulai ini perut, ini simpul, ini perut, ini simpul. Nah, perut, simpul, berarti ini adalah dari sini ke sini setengah ya. Ke sini adalah 3/4. Berarti L sama dengan 3/4 lambda. Berarti dari sini kamu tahu berarti lambda sama dengan 3L sama dengan 4L per 3. Ya kan? Karena L itu kan 3/4 lambda ya. 3/4 lambda. Berarti lambda sama dengan 4L per 3. Nah, kita ketahui bahwa lihat di sini F itu kan selalu memakai frekuensi kan rumusnya V per lambda. Berarti V per lambda. Berarti F1-nya nanti 3V per lambda. Lambdamu nanti masukkan 4L per 3. 3-nya nanti naikkan ke atas ya. Berarti 3V per 4L. Ini seharusnya itu situ dibuat lambda ya. Kita ganti dengan L. Nah, ini kita ganti dengan L. Salah tulis ya. Ini seharusnya L. Nah, selanjutnya yang ketiga itu adalah nada atas ketiga. Nada atas kedua N-nya nanti sama dengan 2. Ini berapa gelombang? Coba kita buat sini setengah, sini setengah. Berarti 1 ya. Berarti di sini 1/4. Berarti ini adalah 1/4. Berarti 5/4 lambda. Jika kita tulis, nah coba kita tulis berarti lambdamu nanti sama dengan L kan tadi kan 5/4 lambda ya. 5/4 lambda. Berarti lambda sama dengan 4L per 5. Nah, V kan V per lambda ya. Lambdamu nanti kita buat ini sama dengan V per 4L per 5. 5-nya naikkan ke atas ya. Makanya menghasilkan persamaan V2-nya nanti itu adalah 5V per 4L. Nah, ini sini dibuat lambda ya. Kita ganti ya. Kita ganti dengan L. Ini kita buat dengan L. Nah, jika ini kita bandingkan F0 dengan F1 dengan F2 itu 1/3/5. Dari mana dapatnya? Hasilnya seperti ini. Coba kita buat F0 perbandingan F0. Kita buat di sini F0 banding F1 banding F2. F0-nya berapa? F0-nya adalah 1/4. F1-nya berapa? 3/4. F2-nya berapa? 5/4. Sama-sama kali 4 supaya lebih sederhana. 4 kali 1/4 1
Berarti ini perbandingannya 1:3:5. Ini sama-sama dengan dikali 4. Nah, sekarang lihat, ini adalah bilangan ganjil, makanya didapat persamaan 1:3:5. Atau cara cepatnya nanti adalah Fn sama dengan buka kurung 2n plus 1 kalikan V per 4 L. L itu nanti itu adalah panjang pipa organa, sementara V itu adalah kecepatan udara pada kecepatan bunyi. Nah, sekarang N-mu nanti apa? Soalnya untuk memahami pemahamanmu tentang materi gelombang bunyi, kita lanjut contoh soalnya. Contoh soalnya seperti ini. Sepotong dawai yang panjangnya 80 cm dan masanya 16 gram dijepit kedua ujungnya dan terentang tegang dengan tegangan 800 Newton. Nah, frekuensi nada atas ke 1, berarti N-nya nanti sama dengan 1 yang dihasilkan adalah, berarti ini adalah dawai terletak antara simpul dengan simpul. Nah, di dawaimu di sini adalah yang A katanya jawabannya 125 Hz, B 150 Hz, C 250 Hz, D 300 Hz, E 375 Hz. Nah, kita kerjakan sama ya. Nah, buat apa yang diketahuinya, sepotong dawai panjangnya 80 cm, berarti panjang long sama dengan 80 cm. Cm mesti diganti ke meter, berarti bagi 100 ya. Berarti 8/10, ini 8/10. Kalau kamu sederhanakan sama-sama bagi 4, berarti 2/5 meter. Lanjut, masanya, massa sama dengan 16 gram. 16 gram ini mesti kamu ganti ke kilogram, berarti naik 3 tangga, berarti bagi 16/1000. Nah, berarti ini kita sederhanakan sama-sama bagi 4, berarti 4/bagi 4, 250. 250. Oh, boleh lagi dong bagi 2. Berarti ini bagi 2, ini bagi 2, 125 yang satuannya adalah kilogram. Lanjut, tegangan. Tegangan nanti kita simbolkan sebagai F. F itu adalah 800 Newton. Yang ditanya di soal itu adalah frekuensi nada dasar pertama, berarti F1. Kita tahu bahwa N sama dengan 1 ya, kalau dibuat di soal. Nada atas ke 1, berarti yang ditanya itu adalah F1. Nah, di sini kita ketahui bahwa kalau nada dasar terletak dia adalah 3 simpul dan 2 perut. Coba kita lihat simpul 1, simpul 2, berarti ini setengah, berarti kita simpulkan L sama dengan setengah. L sama dengan lambda ya, setengah tambah setengah, berarti lambda bisa kita ganti dengan L. Nah, lambda bisa kita ganti dengan L pas yang ini. Lambda sama dengan L. Nah, dari sini nanti berarti lambda sama dengan L. Nah, berarti kita tahu lambda sama dengan L. Nah, berarti dari lambda sama dengan L, frekuensi kemarin rumusmu apa? Frekuensi sama dengan V per lambda, atau kita buat V per L. Berarti kita cari V-nya terlebih dahulu. Melde menyatakan bahwa V sama dengan akar F per mu, atau mu itu massa per panjang tali atau panjang senar. Berarti L-nya kita naikkan ke atas, berarti F kali L bagikan dengan M, karena mu sama dengan massa per panjang talinya. Nah, berarti kita masukkan di sini F-nya berapa? F-nya itu sebesar 800, L-nya itu 2/5, per massanya itu berapa? 2/125. 2/125. Ini 2/5. 2/5 ini bagi 4. Ini bagi 2 tadi. Ini bagi, ini 8/10 bagi 2. Oh ya, ini 4 ya. Kita perbaiki. Ini 4 bagi 2 kan pas 5 ya. Berarti ini 4. Ya, ini yang 4.
sementara ini pas 2, pas 4. Nah, 8 kali 4 berarti ini akar dari 8 kali 4 itu 32, ini 32, nolnya ada 2, per 5 ya, per 5 kali 125 bagi 2 ya, kan kali silang ya. Berarti ini 32, ini 2, 32 bagi 2, 16, berarti ini 1600, berarti ini akar 1600 dari sini ya. Nah, ini kan 2, ini 32 ya, berarti 32 bagi 2 kan 16, nolnya ada 2, 125, 5, ini dengan ini coba kita buat, berarti ini bagi ya, 125 bagi 125 dengan 5, berarti 125 dengan 5 berarti 25, berarti ini 25, berarti sisa 25. 25 kali 16, 4000 ya, nolnya ada 4, coba kita buat 25 kali 16, ini kali 5 kali 6, 30, 3, 6 kali 2, 12, tambah 3, 18, 6 kali 2, 12, tambah 3, 15, 1 kali 5, 5, 1 kali 2, 2, berarti ini jumlah ya, 0, 5 tambah 5, 0, 1, 3, 4 ya, 400, berarti nolnya ada 2, berarti ini akar 400, nolnya masih ada 2, akar 4 berarti ini 2, akar 1000 berarti ini 200 meter per sekon. Nah, yang ditanya di soal itu adalah frekuensi, berarti tinggal masukkan dong V-nya berapa tadi? V-nya tadi 200, L-nya 4 per 5. Nah, berarti dari sini kita buat, berarti 200 kali 5 per 4. Nah, ini kan 1000 ya, 5 kali 2, 10, berarti ini 1000 bagi 4. 1000 bagi 4 berarti 10 bagi 4 itu kan sederhanain 25 ya. Berarti hasilnya adalah 250 yang satuannya Hertz. Iya, jawabannya adalah 250 Hertz. Jawabannya 250 Hertz. Iya, jawabannya adalah yang C. Karena C itu adalah cinta. Yeay! Coba kita buat dengan persamaan yang F sama dengan N per 1. Coba kita buat ya. Yang persamaan yang cara cepatnya F sama dengan N per 1 per 2L kalikan dengan V. N-mu tadi nada dasar pertama, berarti 1 tambah 1 per 2. L-nya tadi berapa? L-nya 4 per 5 ya. 4 per 5 kali V-nya tadi itu 200 kita dapat. Ini sama dengan 200. Berarti F sama dengan 1 tambah 1, 2. Berarti 2 per 8 per 5 ya. Kali 200. Berarti ini 2 kali 5 per 8 kali 200. Berarti ini 2 kali 2, 4 kali 5, 20. Berarti ini sebesar 5 kali 2, 10 kali 2, 20. Berarti ini 20, nolnya ada 3 ya. Berarti nolnya ada 3 per 8. Nolnya ada 3 per 8. Iya, jawabannya adalah 250, yang satuannya adalah Hertz, sama kan? Nah, adik-adik, untuk memahami pemahamanmu tentang gelombang bunyi, itu silahkan kita kuis. Silahkan soalnya di screenshot dan dikerjakan, atau kalau kita diskusi, bisa diskusi di materi di bawah ya. Nanti silahkan di kolom komentar. Sampai di sini dulu pertemuan kita adik-adik. Terima kasih.